saya ini taruhannya. Judi, kata Bang Roma. Judi. Ngeri ya. Kalau berbicara tentang judi ini, ibu yang bekerja sebagai polisi membakar suaminya, yang juga polisi, karena terlilit judi online ya. Seorang istri sampai membakar suaminya karena perjudian. Bahkan yang sangat-sangat mirisnya, di lingkungan pelajar, di lingkungan anak sekolah, itu sudah terlibat judi online, beli slot. Bahkan ada yang ibunya juga menjadi stres membayarin utang. Karena saya membandingkan dengan bagaimana perjudian di luar negeri. Nah, kalau di Malaysia ada namanya Genting Highland. Genting Highland itu satu kawasan perjudian yang dilegalkan oleh pemerintah Malaysia. Di Macau, Las Vegas, itu satu-satu tempat yang dilegalkan oleh pemerintah untuk melakukan perjudian. Namun begini, kalau masyarakat, kalau di luar negeri, orang bermain judi itu untuk having fun, untuk membuang stres. Artinya dia sudah berkelimpahan harta, dia sudah mempunyai uang lebih sehingga dia bermain judi. Kalaupun dia hilang duitnya, kalah 1 miliar, 2 miliar, dia tidak merasa stres. Dia tidak merasa stres. Beda dengan kita yang di Indonesia, orang bermain judi modal 70.000, modal 50.000, dia mau kaya dapat jutaan, bahkan puluhan juta. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat kontradiktif. Bahkan yang saat ini adalah sudah menyasar di masyarakat berpenghasilan rendah. Transaksi-transaksi perjudian itu adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Bahkan itu anak kuliah, anak terpelajar ya, anak yang sedang sekolah, itu sudah terlibat judi online. Nah, kenapa itu sangat mudah? Karena dengan hanya handphone, dia bisa melakukan transaksi judi online. Dengan beli voucher atau beli slot yang harganya 50 ribuan, itu sudah bisa beli dan sudah bisa bertransaksi. Yang mirisnya bahwasanya orang tuanya juga menjadi penanggung beban. Akibat anaknya yang bermain judi online, orang tua jadi menanggung beban. Nah, kami punya data-data judi yang menarik, yang fantastis ya, dari tahun-tahun belakangan ini. Coba dibacain, Bang. Oke, kita baca-baca fakta terkait judi online, Bang Roni ya. Iya. Pertama, kita ambil dari Menko Polhukam. Oh, Menko Polhukam ada datanya ya. Ada datanya bahwa di tahun 2023 itu Indonesia kurang lebih 3,2 juta warga Indonesia terlibat dalam judi online. 3,2 juta. Tahun 2023, 3,2 juta warga negara Indonesia terlibat judi online. Itu transaksinya berapa triliun tuh, Bang? Kalau transaksi di tahun 2023 itu sudah mencapai 3,27 triliun. 327 triliun. Jadi tahun 2023, 327 triliun transaksi judi online. Bayangkan, jadi itu hampir dari ya, kalau anggaran sekarang, APBN sekarang itu kan sudah sampai di untuk 2025 APBN itu sudah hampir 3.000 triliun ya. Jadi itu sudah 10%. Terus ada datanya apa lagi, Bang? Terus data yang berikutnya, tahun 2024 kuartal 1 itu sudah mencapai 100 triliun, Bang Roni. 2024 sudah mencapai 100 triliun untuk transaksi judi online. Oke, kalau kita lihat dari KPAI, khususnya di Provinsi Lampung, Bang Roni. Ya, oke. Provinsi Lampung ya. Ada 80.000 pelajar yang terlibat dalam kasus judi online. 80.000 khusus Provinsi Lampung yang notabene bukan provinsi yang besar seperti itu.
Nah, jadi 80.000 Pelajar. 80.000 pelajar ya, Ya. 80.000 pelajar di Provinsi Lampung terlibat ya, terlibat ya. Kalau dari Provinsi Lampung saja itu sudah mencapai 80.000, bagaimana di provinsi lain gitu. Kita ada 37 provinsi kalau nggak salah, atau 38. 38. Kita ada 38 provinsi. Oke, memang tidak semuanya seperti itu. Namun artinya ini menjadi suatu yang sangat-sangat mengerikan dan mengenaskan ya. Ini sangat-sangat yang memprihatinkan bahwasanya 80.000 pelajar terlibat dugaan judi online. Nah, sebenarnya kalau kita melihat judi online ini apa sih sebenarnya yang menjadi kebiasaan ya? Memang kalau yang sudah saya lihat ya, contoh nih kita naik ojol nih, ojek online di sini, itu mereka itu ada lingkungan ngumpul-ngumpul sambil nunggu penumpang, itu yang dia masak slot, yang judi online gitu. Nah, dan mereka itu merasa pengen kurang percaya, masa sih iya nggak dapet, masa iya nggak Merasa dapet, penasaran. merasa penasaran yang sangat-sangat tinggi kan, sehingga dia melakukan lagi dan lagi. Namun faktanya tidak ada ya presentasinya, tidak ada masyarakat yang sejahtera karena bermain judi, tidak ada. Di luar negeri orang bermain judi yang sudah kaya. Nah, namun di Jakarta dulu ya, ketika Gubernur Bang Ali Sadikin almarhum pernah melegalkan perjudian di Jakarta. Namun ada dampaknya dia bisa membangun ya, bisa membangun. Sebenarnya gini, memang di Indonesia ini ada enak tidak enaknya. Di satu sisi kita menganut sistem religius ya, agama yang sangat religius, namun perilakunya tidak religius sama sekali gitu. Beda dengan katanya negara komunis, namun perlakuannya sangat-sangat memanusiakan manusia. Sebenarnya bagaimana kita memitigasi ini kan? Kemenkominfo kita apresiasi juga bahwasanya dia telah melakukan blokir situs judi online dalam hal ini. Namun kan tidak hanya sampai di situ saja. Tangkap adalah pelakunya, bandarnya itu belum pernah tuh. Di Medan, Apin BK pernah. Apin BK sudah jadi Apin BK ditangkap. Namun kan itu belum tahu nih bagaimana kasusnya sekarang. Nah, terus bagaimana bandar judi online yang lain? Apapun namanya judi, yang di bandar itu selalu untung. Ini perlu keseriusan ya, keseriusan untuk mengungkap ini, keseriusan, keberanian untuk mengungkap ini. Seperti yang saya sampaikan, Malaysia itu melegalkan satu tempat untuk dilakukan perjudian, Genting Highland. Di Singapura juga. Tapi memang pajaknya besar, orang mau main judi pajaknya besar. Misalnya gini, orang mau main judi ya, terapin aja 1 miliar, minimal bawa uang 1 miliar kalau bermain judi. Jika tidak punya 1 miliar, tidak usah bermain judi. Sehingga yang untuk bertransaksi judi itu juga orang-orang yang punya uang. Dan pajaknya juga besar, misalnya gitu. Dari 1 miliar bermain judi dikenakan pajak 25%, ya kan? Ya, siapa tahu ada yang berminat kan gitu. Dia merelakan uangnya misalnya 1 M. Ini hanya asumsi ya, ini asumsi saya yang mungkin bisa menjadi terobosan juga atau diterapkan atau bagaimana. Namun perlu dikaji lagi bagaimana dari sisi kajian lingkungan sosial, lingkungan politik, bagaimana dari kajian lainnya dan sebagainya. Namun kan itu hal yang menarik jika masyarakat yang berpenghasilan ekonomi ke atas bermain judi dan dikenakan pajak yang besar. Seperti contoh orang mau merokok kan, cukainya kan sangat besar. Ketika pabrik rokok untuk memproduksi rokok, dia harus membayar cukai di awal. Besar cukainya. Dan itu merupakan pendapatan. Dan itu pendapatan terbesar kan untuk APBN kan, untuk pendapatan negara terbesar kan. Jadi sebelum diproduksi dia harus membayar cukai di awal, di muka kan. Nah, sama sepertinya orang yang mau ke Las Vegas, dia harus bawa uang miliaran kalau main judi gitu. Nah ini kan kalau
Karena gini, kita mengantisipasi dengan berkembangnya digitalisasi, kan masyarakat sudah dapat tersentuh sampai ke urat nadi, ke akar-akar. Sehingga yang abang bacakan tadi adalah masyarakat berpenghasilan rendah sudah ikut transaksi judi online. Itu Kan penyebabnya. ada yang berjasa baca Bang Roni, seorang anggota TNI bunuh diri diduga karena terlilit utang karena akibat judi online yang nominalnya bukan main-main 876 juta. Nah itu kan itu juga bagian dari dugaan saya, bagian dari pinjol juga. Ya. Ketika uangnya udah habis, dia tarik uang dari pinjol dan dimainin judi besar, gali lubang, tutup lubang, ya akhirnya hancur. Coba kita lihat, mana ada orang yang karena judi online kaya raya. Coba berikan datanya sama saya. Misalnya dari 100 orang, berapa yang bisa kaya? Berapa persen, berapa keberhasilan masyarakat pelaku judi online sukses, berhasil, dan bisa menjadi stabilitas ekonomi dalam hasil judinya? Coba. Nah itu yang saya sampaikan, habitnya beda, kebiasaannya itu beda. Orang di luar negeri, orang kaya bermain judi itu memang untuk having fun. Dia punya uang 1 miliar, dia bawa itu 1 miliarnya habis, dia nggak stres. Kalau di negara Konoha ini beda. Orang mau punya 100.000, maunya dapat 1 miliar, ya nggak bisa. Gitu. Lu punya 100.000 ya mau ya kerja gitu, kerja, pikir, rajin, ibadah gitu. Nah ini sesuatu yang menjadi sangat-sangat miris. Artinya kalau di luar negeri itulah judi itu menurut hemat saya itu sudah bagian dari kebutuhan luxury ya. Kan kebutuhan kita itu ada kebutuhan 3, kebutuhan primer, sekunder, tertier. Tertier itu luxury ya. Atau mungkin sudah di atasnya kebutuhan luxury tersebut. Artinya ketika dia sudah mempunyai kemewahan, punya real estate, punya cash yang ratusan M, ya dia main judi, ya dia buang uangnya 2 miliar, 3 miliar nggak masalah. Tapi yang menjadi perhatian dan sangat mirisnya adalah bagaimana pelajar yang sudah ikut bermain judi, bahkan orang tua menjadi korbannya. Kalau menurut saya ini kepada orang tua yang anaknya terlibat judi online, menurut hemat saya sudah jangan lagi dibantu anaknya untuk membayar hutang judi itu. Jadi segala keuangan itu harus dibatasi, ada batasannya. Ini bagian dari sikap-sikap orang tua yang memanjakan anak juga menurut hemat saya. Karena anak minta, nangis, nggak dikasih, akhirnya dikasih. Dalam mendidik sebuah anak itu tidak semua apa yang diminta itu harus diberikan, tidak. Kita minta sama Tuhan, emang Tuhan langsung ngasih? Enggak kan? Kita disuruh kerja dulu, kita disuruh belajar dulu, dan itu mempunyai, dan itu melatih berbagai proses dinamika yang sangat-sangat sulit. Sehingga kita mencapainya. Nggak ada yang instan. Tidak ada yang instan untuk kaya. Kita kan suka instan-instan. Ada tuyul kah, ada babi ngepet gitu kan. Nah tidak ada yang instan. Kenapa saya sampaikan tidak ada yang instan? Kita mau masak Indomie aja itu direbus dulu 3 menit baru bisa dimakan. Itu udah mie instan loh. Terus kita mau kaya, mau punya keberlimpahan dari transaksi judi online yang nggak ada. Nah ini menjadi perhatian di satuan pendidikan ya. Artinya di Lampung saja sudah ada 80.000 pelajar yang terlibat, yang terlilit atau yang ikut terdeteksi transaksi judi online. Bahkan perputaran uangnya di Indonesia itu ratusan triliun. Bayangkan ratusan triliun hanya untuk transaksi judi online. Sulitnya begini, ada juga oknum-oknum yang diduga melindungi, membacking judi-judi tersebut. Contoh yang kejadian di Sumatera Utara di Tanah Karo ya, kejadian di Tanah Karo, ada seorang wartawan yang vokal menyuarakan ini, namun diduga ada oknum akhirnya yang membakar rumah wartawan tersebut. Saya sebut inisialnya Pasar Ibu ya.
Dalam hal ini sekeluarganya dibakar, hanya satu yang selamat, itu pun karena tidak di situ ditinggal. Rumahnya hangus karena dia berani mengungkap judi online. Dia mungkin sudah resah, sudah gelisah dengan perjudian di daerah ya tempat tinggal, di tempat daerahnya tinggal. Nah, sebenarnya ini juga, nah ini yang saya sampaikan. Di sini tidak menutup kemungkinan ya. Di sini tidak menutup kemungkinan adanya oknum yang terlibat ya. Oknum yang terlibat untuk membackup transaksi judi online. Nah, penyedia transaksi pembayaran sebenarnya diblokir juga. Bagi penyedia jasa pembayaran digital ya, seharusnya itu diblokir juga. Misalnya si A, dia transaksinya lewat aplikasi ini ya, itu diblokir juga karena dengan itu. Atau kalau memang harus seperti itu supaya ada manfaatnya untuk negara, dilegalkan saja seperti yang saya sampaikan. Orang mau main judi punya 1 miliar, harus setor ke negara 25% misalnya. Berikan suatu tempat di mana, atau di pulau mana, atau di daerah mana. Jadi hanya masyarakat atau orang yang berpenghasilan ekonomi sudah berkelebihan ya, ekonomi yang sudah sangat-sangat mampu dalam hal ini, dan tidak menjadi korban lagi masyarakat menengah ke bawah. Ada orang tua ya, kepada orang tua atau keluarga yang anaknya yang masih pelajar, bisa diperhatikan keuangannya itu apakah itu sudah normal atau tidak. Nah, terus jika memang anak itu terlibat judi online saja anaknya, jangan lagi dimanjain gitu, anaknya jangan dimanjain. Lanjut, ada apa lagi? Ada informasi Moroni. Otoritas Jasa Keuangan atau kita sebut dengan OJK per tahun 2024 telah memblokir 6.056 rekening yang terindikasi judi online. Itu hanya di tahun 2024, artinya 6.000 orang. Jadi OJK, Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini hingga detik ini tahun 2024 kurang lebih telah memblokir 6.000 situs judi online. Rekening. Oh, Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 6.000, bayangkan 6.000 rekening transaksi judi online. 6.000 rekening. Artinya itu hal-hal yang sangat fantastis, yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat mengerikan ya. Tapi ini bagian dari keseriusan pemerintah, kita apresiasi ya, telah memblokir. Harapan kita lebih besar lagi untuk banyak memblokir situs-situs rekening transaksi judi online, atau financial institusi atau lembaga keuangan yang menyediakan pembayaran itu diblokir juga untuk transaksinya. Tapi ini kembali lagi sifatnya kebijakan pemerintah, dalam hal ini perlu mengkaji kebijakan mana yang lebih baik lagi. Di satu sisi kita ekonomi harus tetap bertumbuh, namun di satu sisi transaksi-transaksi yang di luar kewajaran tetap harus bisa dicegah.